وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan kitab Asyaratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan kita sekarang masuk di tanda 34. Antakuna tahiyyatu lil ma'rifati. Di antara tanda hari kiamat ketika ucapan salam hanya ditujukan kepada orang yang kita kenal saja. Beliau mengatakan, kata penulis, wa min asyaratiha anna ar-rajula la yulqi salama illa ala man ya'rifuhu. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat ketika seseorang tidak mau mengucapkan salam kecuali hanya kepada orang yang dia kenal saja. Dan itu di zaman ini sudah sangat kelihatan, di mana kita hanya mengucapkan salam kepada kelompok kita saja, kepada jamaah kita saja, kepada komunitas kita saja. Sedangkan orang-orang yang bukan komunitas kita, orang-orang yang bukan kelompok kita, maka kita tidak mau mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan terkadang sampai tingkatan menjawab salam pun kita tidak mau. Jadi ini kan ada dua pembahasan. Yang pertama, mengucapkan salam, yaitu memulai. Kita ketemu sama orang, kita ucapkan assalamualaikum. Itu namanya mengucapkan salam, kita yang memulai. Dan memulai mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, menjawab salam. Menjawab salam. Sedangkan menjawab salam, yaitu ketika ada orang mengucapkan salam kepada kita, maka menjawab salam itu hukumnya wajib. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Allah Ta'ala berfirman, fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika ada orang mengucapkan salam kepada kalian, maka jawab salam itu dengan yang lebih baik, atau kalau tidak bisa dengan salam yang sama. Jadi misalkan ada orang mengucapkan salam assalamualaikum, maka jawabannya itu waalaikumsalam warahmatullah. Dia mendoakan semoga keselamatan tercurah kepada kamu, kita katakan, dan semoga keselamatan juga tercurah kepada kamu dan rahmatnya. Jadi ditambahi. Kalau ada orang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, maka kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ditambahi dengan kalimat wabarakatuh. Kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus jawabnya apa? Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuh, ditambahi dengan kalimat maghfirah. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita itu jawab dengan yang lebih baik, yaitu ditambahi. Dan ada riwayat ketika Rasulullah itu ada orang mengucapkan salam kepada beliau lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap.
maka Rasulullah itu menambah dengan maghfirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Itu sunnahnya. Sunnahnya itu ditambahi. Kalau kita tidak mau menambahi, maka minimal sama. Itu wajib. Tidak boleh kurang dari itu. Sehingga kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, wajib dijawab dengan waalaikumsalam. Itu wajib. Kalau ada orang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, wajib kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama jawabannya, itu hukumnya wajib. Itu Allah Ta'ala mengatakan fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Jika ada orang mengucapkan salam kepada kamu, jawab yang lebih baik. Auruduha, kalau tidak bisa sama dengan ucapan salam orang itu. Jadi ini ada dua perkara. Yang pertama, memulai salam. Yang kedua, menjawab salam. Memulai salam itu hukumnya sunnah, sedangkan menjawab salam itu hukumnya wajib. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu ketika orang tidak mau memulai salam kecuali kepada orang yang dia kenal saja. Sedangkan orang muslim yang gak dia kenal, dia tidak mau mengucapkan salam. Dan semakin hari semakin parah lagi itu kondisinya itu. Semakin dekat dengan hari kiamat semakin parah. Sampai jawab salam pun gak mau kecuali yang kita kenal saja. Ada orang mengucapkan salam kepada kita, saya gak mau jawab. Saya gak kenal siapa dia itu. Tapi ketika yang mengucapkan salam itu teman kita, komunitas kita, jamaah kita, kelompok kita, baru kita mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi. Itu berarti apa? Kondisinya lebih parah lagi daripada yang disebutkan sama penulis di sini itu. Karena di antara tanda hari kiamat yang disebutkan nanti dalam hadis itu tentang memulai ucapan salam. Memulai, bukan menjawabnya. Yaitu di antara tanda hari kiamat itu orang tidak mau memulai salam kecuali kepada orang yang dia kenal. Zaman sekarang bukan hanya memulai, bahkan menjawab pun nggak mau kecuali yang dia kenal saja itu. Dengan alasan orang ahlul bidah itu nggak boleh jawab salamnya atau yang lainnya lah itu. Dan itu zaman sekarang sudah kelihatan, kita sudah melihat seperti ini. Dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna min asyrati saati ayyusallimar rajulu 'ala rajuli la yusallimu alaihi illa lil ma'rifati. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, di antara tanda hari kiamat ketika seseorang mengucapkan salam kepada orang lain dan dia tidak mau mengucapkan salam kepadanya kecuali karena dia kenal, yaitu kecuali kepada orang yang dia kenal saja. Kalau yang nggak kenal dia mau mengucapkan salam, enggak. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna baina yadayyi saati taslimal khassah. Di antara tanda-tanda hari kiamat, dekat-dekat dengan hari kiamat itu taslimal khassah. Orang itu mengkhususkan salam. Jadi ketika kita banyak orang di sini, kumpul banyak orang, tapi karena yang kita kenal itu cuma si A, yang lain kita nggak kenal, kita mengatakan assalamualaikum ya A. Lah terus si B, si C yang ada di situ, enggak, saya nggak ucapkan salam pada mereka, saya cuma si A saja yang saya kenal gitu. Padahal apa? Padahal ini kumpulan banyak orang gitu. Tetapi taslimal khassah, yaitu di antara tanda hari kiamat itu orang mengkhususkan dalam salam, yaitu dikhususkan hanya kepada orang yang dia kenal, yang nggak kenal dia nggak, walaupun kumpul bareng gitu. Dan itu Rasulullah sudah menyebutkan seperti itu. Dan ada sebuah cerita, tidak disebutkan di kitab ini, tapi saya sebutkan di hadis yang lain. Cerita bahwa sahabat itu di akhir-akhir mendapatkan benarnya sabda Rasulullah SAW ini, yaitu ketika tanda hari kiamat itu ketika orang itu mengucapkan salam dikhususkan kepada satu orang saja, padahal banyak orang di situ. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani dalam kitab silsilah sahihah beliau dari Tariq bin Syihab. Beliau mengatakan,
kunna inda Abdullah bin Mas'ud julusan. Kami itu pernah duduk-duduk bersama Abdullah bin Mas'ud, belajar sama Abdullah bin Mas'ud. Faja'a rajulun, kemudian datang seseorang. Faqala, kemudian ya, orang itu mengatakan, qad uqimatis shalah faqama. Oh ya, Abdullah bin Mas'ud, sudah qomat, yaitu masjid itu sudah qomat. Faqama, akhirnya beliau berdiri. Faqumna ma'hu, kami pun juga ikut berdiri bersama beliau. Falamma dakhalnal masjida ra'ainan nas, yaitu beliau itu berdiri dari majelis itu pergi ke masjid. Falamma dakhalnal masjida, akhirnya beliau itu masuk masjid, kami masuk masjid juga. Ketika kami masuk masjid, ra'ainan nasa ruku'an, kami mendapatkan di masjid itu manusia sudah ruku'. Orang-orang sudah ruku' fi maqdamil masjidi, yaitu di depan masjid. Fakabbara wa raka'ah, akhirnya Abdullah bin Mas'ud beliau takbir, kemudian beliau ikut ruku'. Wa raka'na, kemudian kami pun ikut ruku' bersama beliau, yaitu kita ngikuti beliau. Thumma masyayna wa sana'na mithlal ladzi sana'ah. Ketika beliau sudah ruku', yaitu maksudnya itu beliau itu masuk masjid, orang-orang sudah ruku', maka beliau takbir, kemudian ruku', kemudian berjalan. Yaitu rukuknya itu di belakang shaf. Abdullah bin Mas'ud itu rukuknya di belakang shaf. Itu pembahasan fikih, nanti kalau kita belajar fikih nanti kita akan mendapatkan khilafiyah panjang di antara para ulama. Boleh nggak kalau kita masuk masjid, jamaah sudah ruku', kita masih di pintu. Masuk masjid kita itu, masuk masjid jamaah sudah ruku'. Apa yang kita kerjakan? Boleh nggak kita takbir di sana, kemudian ketika itu takbir, kemudian ruku', kemudian setelah ruku' itu kita berjalan masuk shaf. Itu nanti khilafiyah di antara para ulama fikih. Kalau Abdullah bin Mas'ud, beliau ketika mendapatkan orang-orang itu ruku', maka beliau ruku' takbiratul ihram. Setelah itu beliau ruku', dan fahami di sini, ini saya ingatkan, tapi ini masalah fikih loh, ini bukan pembahasan kita ini, tapi tambahan masalah fikih. Kalaupun kita itu takbiratul ihram kemudian ruku', fahami ini, banyak saya lihat itu orang sering keliru dan itu bisa batal sholatnya itu. Yaitu apa? Dia itu takbiratul ihram, takbir. Misalkan saya masuk masjid, misalkan ya, masuk masjid, buka pintu, orang-orang sudah ruku', langsung Allahu Akbar, ruku'. Maka fahami ini, takbir itu ada dua dalam sholat itu. Ada namanya takbiratul ihram, itu rukun, siapa yang tidak mengamalkan batal. Yang kedua ada namanya takbir intiqal, perpindahan dari berdiri menuju ruku', itu takbir Allahu Akbar. Ketika dari ruku' menuju berdiri, sami Allahu liman hamidah, itu namanya takbir intiqal. Takbir intiqal hukumnya sunnah. Kalau takbiratul ihram itu sifatnya harus tegak berdiri, Allahu Akbar, berdiri. Nah, berdiri, setelah selesai takbiratul ihram Allahu Akbar, boleh langsung Allahu Akbar sambil ruku' itu. Tapi kalau orang takbiratul ihramnya sambil bungkuk, masuk shaf misalkan Allahu Akbar, itu sholatnya batal. Karena dia bukan takbiratul ihram, tapi dia itu adalah takbir intiqal, berarti dia belum sholat, batal sholatnya. Jadi maksudnya itu Abdullah bin Mas'ud itu ketika masuk masjid mendapatkan orang itu sudah sholat, jamaah sudah ruku', maka beliau takbiratul ihram. Setelah itu beliau ruku', kami pun ruku'. Thumma masyayna wa sana'na mithlal ladzi sana'ah. Setelah itu ketika ruku' beliau maju masuk shaf, kami pun juga mengamalkan seperti itu. Famarra rajulun yusri, ketika sudah selesai semuanya, semua sudah selesai, kami duduk, kemudian kami ngobrol dengan Abdullah bin Mas'ud. Tiba-tiba datang orang yang berjalan cepat kepada beliau. Padahal beliau duduk, kami pun juga duduk mengelilingi beliau karena kita sering belajar sama Abdullah bin Mas'ud. Apa kata orang ini? Assalamu alayka ya Aba Abdurrahman. Assalamu alayka, semoga keselamatan tercurah kepada engkau wahai Aba Abdurrahman. Aba Abdurrahman itu Abdullah bin Mas'ud, kunyahnya beliau. Berarti apa? Kita itu banyak orang, orang ini datang salamnya cuma kepada Abdullah bin Mas'ud saja, itu kita nggak disalami, khusus kepada Abdullah bin Mas'ud, sehingga ucapannya kan assalamu alayka. Ka itu kan satu orang gitu, mukhatabnya kan sendiri. Maka ketika orang itu mengatakan seperti itu, Abdullah bin Mas'ud langsung mengatakan shadaqallahu wa rasuluhu,
benar sekali apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yaitu apa? Benar kalau memang akan terjadi di antara tanda hari kiamat itu seperti ini. Akhirnya falamma shallaina wa raja'na dakhala ala ahlihi jalasna. Ketika sudah selesai ngobrol, sudah selesai, beliau pulang, kami pun ngikuti beliau. Setelah itu kita duduk sama beliau lagi, belajar lagi. Setelah itu kami bertanya, "Ama sami'tum raddahu 'ala rajul?" Yaitu kita sambil ngobrol, apakah kalian nggak tahu kok kenapa Abdullah bin Mas'ud itu ketika ada orang mengucapkan salam khusus kepada beliau, kemudian beliau mengatakan shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu. Benar sekali apa yang difirmankan Allah, benar sekali apa yang disabdakan sama Rasulullah. Apa maksudnya beliau itu? Akhirnya orang-orang mengatakan, coba kalau seandainya ada di antara kalian yang tanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya faqala Tariq, ayyukum yas'aluhu, ayo siapa di antara kalian yang berani bertanya sama Abdullah bin Mas'ud kenapa beliau mengutamakan seperti itu? Faqala Tariq, maka Tariq mengatakan, Tariq bin Syihab, ana as'alu, biarkan saya nanti yang bertanya, saya akan tanyakan masalah ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Fasa'alahu hina kharaja, ketika Abdullah bin Mas'ud kurang dari rumah, kan biasanya itu ini cerita tambah saja lah. Zaman dulu para penuntut ilmu itu mereka itu banyak mengambil faidah dari gurunya itu dalam perjalanan dari rumah menuju masjid. Itu kebiasaan ulama-ulama salaf kita. Sehingga rumahnya Abdullah bin Mas'ud itu depan pintunya itu banyak penuntut ilmu yang menanti. Sampai sering terjadi ada sebuah cerita itu kan, sebelum subuh ada orang pengen ketemu sama Abdullah bin Mas'ud, cari di masjid nggak ketemu, akhirnya pergi ke rumah. Di rumah depannya banyak penuntut ilmu yang menunggu. Apa yang mereka kerjakan itu, kalau Abdullah bin Mas'ud keluar, perjalanan dari rumah menuju masjid, mereka itu belajar. Dan itu kesempatan bagi penuntut ilmu itu seperti itu. Akhirnya penuntut ilmu ini berangkat ke masjid mengikuti Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pulang ke rumah, diikuti lagi. Sampai Abdullah bin Mas'ud masuk rumah, penuntut ilmu itu di depan masih ngobrol mereka itu. Ya tadi ngobrolnya, kok kenapa Abdullah bin Mas'ud itu ngomong seperti itu? Siapa yang nanti akan bertanya? Akhirnya Tariq bin Syihab mengatakan, saya. Nanti saya akan bertanya kepada beliau. Akhirnya apa? Mereka menunggu keluarnya Abdullah bin Mas'ud dari rumah, dan itu ada penuntut ilmu kepada gurunya. Adabnya itu apa? Jangan mengganggu guru ketika istirahat. Sehingga kalau guru itu sudah di rumah, penuntut ilmu itu menunggu, bukan mengetuk pintu gitu. Bukan mengetuk pintu gedor-gedor, kemudian ketika keluar saya ingin bertanya Syekh atau Ustadz. Bukan seperti itu adabnya itu. Adabnya itu menunggu sampai ustadznya itu keluar. Ketika sudah keluar baru kita tanya. Akhirnya ketika Abdullah bin Mas'ud itu keluar, fadzakara, akhirnya saya tanyakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, tadi ketika di masjid itu kan ada orang mengucapkan salam kepada engkau, kemudian engkau mengatakan shadaqallahu wa rasuluhu, benar sekali apa yang difirmankan Allah dan disabdakan oleh Rasulullah, itu maksudnya apa? Akhirnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fadzakara ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan dari Rasulullah, beliau mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, dan sekarang baru saya lihat benarnya sabdanya beliau. Rasulullah mengatakan, inna baina yadayhi sa'ah taslimal khasah, akan datang kejadian-kejadian dekat dengan hari kiamat, yaitu apa? Taslimal khasah, orang mengucapkan salam dikhususkan kepada satu orang daripada yang lainnya. Wa fashfal tujar, kemudian beliau mengatakan, kata Rasulullah, dan perdagangan itu akan tersebar, hatta tu'inul mar'atu zaujaha ala tijarati, saking ramenya perdagangan sampai istri itu membantu suaminya dalam berdagang. Itu tanda hari kiamat. Kita semuanya sudah melihat lah ini apa yang disampaikan sama Rasulullah itu. Wa qat'ul arham, dan di antara kejadian sebelum hari kiamat itu akan terputusnya tali silaturahim di antara manusia. Wa syahadatuz zur, dan persaksian dusta. Wa kitmanu syahadatil haq, dan orang menyembunyikan persaksian yang benar. Wa dhuhurul qalam, di antara tanda hari kiamat juga kata Rasulullah terakhir, akan muncul pena-pena, polpen-polpen untuk menulis. Sehingga apa? Dimudahkan orang itu untuk nulis itu. Karena apa? Polpen itu semuanya dimudahkan. Zaman dulu kan enggak. Dan itu kalau kita perhatikan apa? Tanda-tanda ini semuanya sudah kelihatan semua. Semuanya sudah muncul di kita. Maka Abdullah bin Mas'ud itu ketika, jadi ceritanya tadi itu, ketika beliau duduk
banyak orang padahal di situ, tiba-tiba datang orang mengucapkan salam khusus kepada beliau, assalamualaikum ya Aba Abdurrahman. Maka beliau mengatakan, benar sekali sabda Rasulullah itu. Dan sekarang baru saya lihat itu kejadian itu. Kalau seandainya di zaman Abdullah bin Mas'ud, itu zamannya sahabat padahal itu saja apa yang disabdakan sama Rasulullah tentang tanda hari kiamat itu sudah terjadi gitu. Apalagi zaman kita, semakin hari semakin parah, sehingga orang itu tidak mau mengucapkan salam kecuali hanya jamaahnya saja lah itu. Saya punya jamaah misalkan, atau teman-teman sepengajian lah itu, mukanya itu, mukanya itu, mukanya itu. Di jalan ketemu dengan orang muka baru, siapa dia? Nggak sudi saya mengucapkan salam kan gitu. Bahkan lebih parah lagi itu, ketika ada orang mengucapkan salam kepada kita lihat mukanya, siapa orang itu kan itu? Saya nggak kenal dia, orang sesat, ahlul bidah dia itu. Akhirnya apa? Saya tidak sudi menjawab salamnya itu. Dan itu semakin hari ya seperti ini, semakin parah kondisinya itu. Dan itu kita sudah lihat. Dan yang parahnya lagi itu, yang mengamalkan seperti itu orang-orang yang semangat mengamalkan sunnah, jenggotan, perempuannya cadaran, demi ya orang-orang sunnah lah yang mengamalkan itu. Kalau yang mengamalkan orang awam kan mereka memang jauh dari sunnah gitu. Tapi yang aneh itu apa? Orang sunnah ngaku salafi, mengucapkan salam kepada orang yang nggak dikenal saja nggak mau gitu. Bahkan menjawab salam orang yang nggak kenal saja dia nggak mau juga gitu. Itu alasannya apa? Karena mengucapkan salam kepada ahlul bidah itu hukumnya nggak boleh gitu. Kalau seperti itu semuanya ahlul bidah selain antum kan gitu. Kan sekarang metodenya antum itu kan apa? Metodenya itu selain saya semuanya ahlul bidah, selain jamaah saya semuanya ahlul bidah semua itu. Selain orang yang sholat di masjid saya, ngaji sama ustadz saya semuanya ahlul bidah semua itu. Berarti apa? Berarti apa yang diinginkan sama Rasulullah itu sudah terjadi dan itu nyata. Tapi yang memprihatinkan itu apa? Yang mengamalkan ini itu orang-orang yang mengaku sunnah, orang-orang yang mengaku dirinya itu ahlu sunnah, salafi, orang-orang yang semangat mengamalkan sunnah, tetapi mereka malah meninggalkan sunnah Rasulullah yang jelas, yaitu apa? Menyebarkan salam. Itu sudah jelas, kita mau cari dalilnya banyak sekali masalah sunnah ini. Pernah suatu ketika juga dalam hadis yang lain saya sebutkan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam Ibnu Khuzaimah, dan ini hadisnya juga disahihkan oleh Syalbani dari Abil Ja'ad. Dia mengatakan laqiya Abdullah rajulun. Pernah suatu ketika itu Abdullah bin Mas'ud itu ketemu dengan seseorang di jalan. Kemudian orang itu mengatakan, assalamualaikum ya ibn Mas'ud, semoga keselamatan tercurah kepada engkau ya Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, faqala Abdullah bin Mas'ud mengatakan, shadaqallahu wa rasuluhu, benar sekali apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, inna min asyrati sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, ayyamurrar rajulu fil masjidi la yusalli fihi rak'atain. Coba ini sabdanya Rasul itu sudah terjadi banyak lah itu. Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti akan muncul kejadian-kejadian. Di antaranya kata beliau, ada orang masuk masjid nggak sholat 2 rakaat, masuk masjid untuk tiduran, masuk masjid untuk BAB, untuk kencing, setelah itu pergi lagi lah itu. Masuk masjid untuk rapat, ngobrol, ketemu sama teman, nggak sholat 2 rakaat sama sekali itu. Sehingga apa? Masjid itu cuma dijadikan sebagai lalu lintas manusia lah itu. Coba kita lihat sama sekarang, nyata, kelihatan lah itu. Bahkan masjid dijadikan tempat untuk berdagang, jual beli, janjian di masjid, ketemu di masjid, jual beli, serah terima, pergi lagi setelah itu. Bahkan di beberapa tempat itu masjid itu jadi tempat wisata. Orang ke masjid bukan untuk sholat, untuk selfie, foto dan yang lainnya, dari itu terjadi semua itu. Naudzubillah. Masa itu ini kejadian seperti ini sudah kelihatan semua lah itu. Maka Rasulullah mengatakan di antara tanda hari kiamat itu ayyamurrar rajulu fil masjid, orang masuk masjid la yusalli fihi rak'atain, dia enggak sholat 2 rakaat, tidur, makan, ngobrol, enggak sholat sama sekali di situ. Bahkan sholat fardu ditegakkan dia pun enggak sholat sama sekali. Dan itu banyak, apalagi zaman sekarang. Setelah itu beliau mengatakan, kata Abdullah bin Mas'ud, dan Rasulullah setelah itu bersabda, wa alla yusallimar rajulu illa ala man ya'rif. Dan di antara tanda hari kiamat itu ketika ada orang tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dia kenal. Dan itu di sini terjadi. Maksudnya apa? Abdullah bin Mas'ud berjalan, namanya jalan kan banyak orang itu.
orang itu mengucapkan salam kepada beliau saja itu. Tapi kalau sama orang-orang yang lain dia nggak mengucapkan salam itu. Berarti dia mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal. Dalam riwayat yang lain dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Ahmad Syakir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna min asyrati sa'ah ay yusallima ar-rajulu 'ala ar-rajuli la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah." Di antara tanda-tanda hari kiamat ketika nanti ada orang mengucapkan salam tidak lain kecuali karena dia kenal, yaitu orang yang dia ucapkan itu adalah orang yang dia kenal. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat itu orang itu sudah meninggalkan sunnah yang nampak karena ya untuk mungkin keyakinan ya, dan yang lainnya lain. Intinya sunnah yang nampak itu ditinggalkan gitu. Sunnah yang nampak itu apa? Menyebarkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair." Ada orang yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, Islam yang baik itu apa?" Islam yang baik itu apa? Maka beliau mengatakan, "Tut'imut ta'am." Islam yang baik itu ya kamu memberikan makan kepada orang miskin, wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Selama apa? Selama dia muslim. Selama dia muslim maka kita itu dianjurkan untuk memperbanyak atau menyebarkan salam. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW beliau mengatakan, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian itu saling mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian saya tunjukkan amal, jika kalian itu mengamalkan amal itu pasti kalian itu saling mencintai. Kalau sudah saling mencintai kalian akan beriman. Kalau sudah beriman kalian akan masuk surga. Maka Rasulullah mengatakan, "Afsus salama bainakum." Sebarkan salam di antara kalian. Sehingga sampai Abdullah bin Umar itu, beliau itu pernah mengajak Nafi, budaknya, pergi ke pasar. Dari ujung pasar dia masuk, datang ke kios ini, "Assalamualaikum." Setelah itu pergi lagi ke kios itu, "Assalamualaikum," sana "Assalamualaikum," sampai selesai dari pasar. Akhirnya budaknya itu tanya, "Wahai Abdullah bin Umar, tadi kita masuk masjid, keliling ke kios-kios sana mengucapkan salam. Engkau nggak nawar barang, engkau nggak membeli, engkau nggak menjual gitu. Terus ngapain kita ke pasar gitu?" Maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Memang saya ke pasar bukan untuk jual beli saya. Saya di pasar bukan untuk nawar barang, beli barang, bukan. Saya itu di pasar karena pasar itu kumpulan banyak orang. Saya itu ke pasar hanya untuk menyebarkan salam saja." Sehingga masuk pasarnya itu Abdullah bin Umar itu waktu itu hanya untuk menyebarkan salam gitu. Sehingga apa? Sehingga ini sunnah yang luar biasa sebenarnya itu, mengucapkan salam di antara manusia itu. Cuma sekarang banyak ditinggalkan. Dan yang memprihatinkan itu saya sebutkan tadi itu, yang banyak meninggalkan itu malah orang-orang yang berjenggot. Yang meninggalkan itu malah orang-orang yang bercadar. Dan itu sangat memprihatinkan. Bahkan yang lebih aneh lagi itu, Masya Allah, dan itu nyata. Saya pun melihat dengan mata saya sendiri itu. Ada orang sama-sama jenggotan, sama-sama cadaran gitu, bayangkan. Sama-sama jenggotan dan cadaran itu. Karena ada perbedaan pendapat itu, atau bukan karena jamaahnya, ngaji bukan sama ustadz yang sama, beda ustadznya, beda masjidnya, beda pendapatnya, dan yang lainnya lain. Ini cerita nyata dan saya melihat dengan mata saya sendiri itu, dan saya pun merasakan itu. Saya pun karena saya jadi korban juga waktu itu kan. Ada orang datang sama-sama jenggotan, padahal ini di rumah sakit. Ini ceritanya itu di rumah sakit, keluarga lagi, bukan orang lain, keluarga. Jadi kita sedang di rumah sakit, keluarga kita, kakek kita itu sakit, kita nunggu di rumah sakit, banyak orang lah waktu itu. Ada orang jenguknya itu, namanya keluarga kita kan nggak semuanya kenal sunnah itu. Ada yang jenggotan, ada yang tidak, ada yang cadaran, ada yang tidak kan itu. Nah saya jenggotan, istri saya cadaran. Ini orang ini datang, salami itu orang-orang itu. Subhanallah itu sampai di giliran saya dilewati itu. Subhanallah itu saya mungkin lebih parah daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani mungkin bagi dia itu. Subhanallah, dan itu nyata. Saya melihat dengan mata saya sendiri itu.
Istri saya pun seperti itu. Istri saya kan cadaran kan ya. Ini ada orang cadaran datang, salami itu ibu-ibu itu. Wah, masya Allah itu. Sampai di istri saya dilewati sama dia itu. Padahal apa jaraknya dekat sekali itu. Dan itu nyata. Dan itu memprihatinkan. Walaupun apa alasannya, oh ini kan ahlul bidah gitu. Tidak boleh mengucapkan salam kepada ahlul bidah itu. Dan itu sayang sekali. Dan itu yang mengamalkan seperti ini orang-orang yang semangat mengamalkan sunnah itu. Padahal kalau kita mau dudukkan itu, ya kalau kita itu mau belajar lebih dalam lagi, kita itu mau duduk untuk belajar, sebenarnya itu bagaimana muamalah kita dengan ahlul bidah. Ini fahami. Dan Syekhul Islam sering mengatakan kaidah ini. Sayangnya itu orang-orang yang semangat mengamalkan sunnah, yang mengatakan dirinya salafi sejatilah atau yang lainnya lah itu, ahlus sunnah yang tulen gitu. Sedangkan yang lain itu abal-abal, selain mereka jamaah mereka itu pramuka, di sana senang, di sini senang, dan yang lainnya lah itu, atau julukan hizbi, atau sururi, atau yang lainnya lah itu. Dan itu sudah kayak kita itu sudah blenger lah dengan ucapan-ucapan seperti itulah itu. Sudah bosan gitu, sudah puluhan tahun pun nggak pernah berhenti mereka dengan seperti ini, malah membosankan gitu. Jadi terkadang gini, fahami ini kaidahnya ini. Ini perlu saya sampaikan di sini, perlu difahami. Bagaimana muamalah kita dengan ahlul bidah? Apakah kita itu ahlus sunnah keras terus sama ahlul bidah sampai kita mentahdir mereka, kita menghajar mereka? Sekarang saya jelaskan sedikit lah. Ada namanya tahdir, ada namanya hajar. Beda itu. Kalau mentahdir itu memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya orang itu namanya mentahdir. Dan itu amar ma'ruf nahi munkar yang paling terakhir. Contohnya misalkan gini, kita melihat ada orang yang bagi kita itu menyimpang akidahnya itu. Bagaimana cara kita amar ma'ruf nahi munkar itu? Datangi dulu, dinasihati dengan lemah lembut. Kalau tidak bisa, dinasihati dengan mau'izatin hasanah, dengan nasihat yang lebih keras lagi. Kalau tidak bisa menerima itu, kita diskusi, debat. Kalau sudah tidak bisa lagi, kita cari orang yang bisa membungkam bid'ahnya dia itu. Kalau tidak bisa lagi, tidak ada cara kecuali kita peringatkan kaum muslimin. Kita ceramah di umum atau kita khutbah Jumat, hati-hati bahaya dari si fulan karena dia mengatakan seperti ini. Itu namanya tahdzir. Tahdzir itu apa? Memberikan peringatan kepada kaum muslimin akan bahaya pemikiran orang itu. Itu namanya tahdzir. Kalau sudah ditahdzir seperti ini nggak mempan juga, dia nggak berubah sama, apalagi semakin parah, baru setelah itu marhalah berikutnya kita boikot. Nah, memboikot dia itu namanya menghajar. Tidak mau mengucapkan salam, tidak mau menjawab salam. Kalau ketemu kita lari, itu tingkatan terakhir. Itu namanya dinamakan dengan hajar. Jadi ada namanya tahdzir, ada namanya hajar. Ini pahami ini kaidah ini. Karena banyak teman-teman kita itu bermudah-mudahan sembrono dalam menghajar dan mentahdzir, dan mereka nggak paham kaidah. Dan itu terjadi di mana-mana. Sehingga yang ada kerusakan yang ada itu. Sampai Syalbani itu pernah ditanya di silsilah Huda wan Nur, di kasetnya beliau ditanya, Syekh, boleh nggak zaman sekarang itu kita terapkan tahdzir dan hajar terhadap ahlul bidah? Kita itu menerapkan seperti itu, seperti Ka'ab bin Malik yang diboikot sama Rasulullah selama 40 hari, genap sampai 50 hari, nggak ada seorang pun yang boleh ngobrol sama dia itu. Apakah boleh kita terapkan seperti ini? Syalbani mengatakan tidak. Akhirnya ditanya, kenapa Syekh? Kan ini akidah Ahlussunnah itu, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu. Beliau mengatakan li'annakum la tuhsinuna tatbiqahu. Karena kalian itu tidak pecus dalam menggunakan kaidah ini. Sembarangan kalian itu, sembrono, dan isinya cuma kekacauan semuanya di mana-mana itu. Perpecahan itu nggak ada manfaatnya itu. Tahdziran seperti kenapa? Kalian itu nggak bisa menjalankan kaidahnya itu. Nah, sekarang kaidahnya apa? Fahami ini. Disebutkan sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kaidahnya itu. Maka kalau kita mau diskusi itu, kita banyak lah, kita belajar kitab-kitab para ulama gitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu belum mengatakan harus dibedakan zaman di mana ahlu sunnah itu kuat dengan ahlu sunnah itu lemah. Dan ulama itu prakteknya beda-beda gitu. Ketika ahlu sunnah itu kuat di sebuah zaman, maka ketika muncul satu ahlul bidah, ahlu sunnah dengan tegas mentahdzir dan menghajar mereka. Dan ahlu sunnah itu, ulama-ulama sunnah itu sangat dihormati oleh masyarakat, sehingga ketika menghajar satu orang, semua masyarakat langsung meninggalkan orang itu.
Contohnya, saya contohkan beberapa contoh. Ini zaman di mana Ahlus Sunnah itu kuat. Zamannya Imam Malik. Oleh itu fahami nanti zaman itu. Zamannya Imam Malik dengan zamannya Imam Syafi'i itu beda. Zaman Imam Malik Ahlus Sunnah itu jaya. Sampai ulama penguasa zaman itu tunduk sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian nanti zaman Imam Syafi'i. Zaman Imam Syafi'i itu penguasa sudah mulai jauh dari Ahlus Sunnah. Setelah itu nanti zamannya Imam Ahmad. Zamannya Imam Ahmad, penguasa, raja, akidahnya menyimpang. Bahkan penasihat raja itu akidahnya Jahmiyah, mengatakan Al-Quran makhluk. Ulama-ulama Ahlus Sunnah itu minoritas zaman itu. Nah sekarang kita lihat bagaimana muamalahnya mereka bertiga ini. Muamalahnya beda-beda. Imam Malik ketika muncul Ahlul Bidah di majelisnya beliau di Madinah, beliau sedang menyampaikan kajian, tiba-tiba datang orang bertanya, wahai Imam Malik, saya ingin bertanya. Namanya kata Imam Malik, apa yang kamu tanyakan? Allah itu kan bersemayam di atas arsy kan? Beliau mengatakan iya. Terus bagaimana Allah itu bersemayam? Wa kaifal istiwa? Bagaimana bersemayamnya Allah? Apa jawaban beliau itu? Beliau mengatakan al istiwa'u maklum. Bersemayamnya Allah di atas arsy itu jelas. Wal kaifu majhul. Bertanya bagaimana bersemayamnya Allah itu perkara yang nggak bisa kita cerna dengan akal kita, karena kita nggak pernah melihat Allah itu bersemayam. Wasso'alu anhu bid'ah, kata beliau, dan bertanya masalah bagaimana ini pertanyaan bid'ah. Wala araka illa ahlul bidah, dan saya tidak melihat kamu, wajah kamu itu kecuali wajahnya ahlul bidah, keluar dari majelis saya. Akhirnya kok bingung orang ini, kalau kamu tidak keluar bubar pengajian. Akhirnya apa? Dengan malunya orang itu diusir sama Imam Malik. Imam Malik sekali ngomong, penguasa semuanya diam waktu itu. Masyarakat semuanya mendengar. Kenapa? Zamannya Imam Malik itu Ahlus Sunnah itu jaya waktu itu, kuat. Nah sekarang kita lihat bagaimana prakteknya ketika Ahlus Sunnah itu lemah. Zamannya Imam Ahmad. Zamannya Imam Ahmad, penguasa waktu itu dari Al-Ma'mun, itu anaknya Harun Ar-Rasyid. Dia Al-Ma'mun ini gurunya namanya Bishr Al-Mirisi. Bishr Al-Mirisi itu Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk, dan ulama Ahlus Sunnah sepakat siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir. Sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah sekarang rajanya akidahnya seperti itu, penasihat rajanya Bishr Al-Mirisi, gembongnya Jahmiyah. Parahnya lagi, akidah itu jadikan undang-undang negara. Coba bayangkan itu. Semua orang dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, tidak mengatakan itu sembelih. Ini zamannya Muhammad, beda zamannya. Imam Syafi'i pun alhamdulillah dia nggak mendapatkan. Karena waktu itu Imam Syafi'i itu di Irak, pas mulai gonjang-ganjing politik waktu itu, akhirnya beliau pindah ke Mesir. Sampai akhirnya kan meninggal dunia di Mesir. Mesir aman waktu itu. Karena politik waktu itu kacaunya itu di Irak. Irak itu ibu kota, kayak kita itu di Jakarta lah itu, di ibu kotanya. Irak itu kan ibu kota waktu itu. Karena Harun Ar-Rasyid itu punya anak namanya Al-Imam. Al-Imam dibunuh sama adiknya namanya Al-Ma'mun. Nah disitulah gonjang-ganjing politik waktu itu. Ini paham ini. Zamannya Imam Ahmad itu Ahlus Sunnah lemah. Sampai banyak ulama Ahlus Sunnah yang disembelih sama para penguasa waktu itu, termasuk Imam Ahmad dicambuk, di penjara. Pertanyaan, bagaimana sikapnya Imam Ahmad terhadap orang-orang Ahlul Bidah zaman itu? Apakah tahdzir, apakah hajar berfungsi? Tidak ada manfaatnya. Sehingga apa? Imam Ahmad lebih mendekat kepada mereka. Sampai Imam Ahmad pun mengatakan, ya Amirul Mukminin, Assalamualaikum. Ya, Imam Ahmad pertama kali yang mengucapkan salam kepada pemimpin, pada pemimpinnya Ahlul Bidah. Sampai ada diskusi bagus sekali. Diskusinya Masya Allah luar biasa diskusinya ini. Ada seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya Abdurrahman Al-Adhrami. Sudah tua, di penjara waktu itu, kemudian dicambuk. Suatu ketika dia itu didatangkan sama pemimpin raja waktu itu, disuruh debat sama penasihat raja namanya Ahmad bin Abi Duat. Ahmad bin Abi Duat itu penggantinya Bishr Al-Mirisi, sama-sama mengatakan Al-Quran makhluk, dan itu jadi penasihat raja loh, nggak main-main itu. Nah waktu itu Abdurrahman Al-Adhrami, ulama Ahlus Sunnah itu, ketika didatangkan oleh raja, disuruh bawa prajurit itu suruh bawa dia ke istana kerajaan untuk diskusi, debat. Beliau dalam kondisi terantai, saking beratnya rantainya itu sampai rantainya itu taruh di atas punggungnya itu. Setelah itu apa? Ketika sudah dimaju di hadapan khalifah,
Setelah itu Abdurrahman Al-Adrumi ini dia pertama kali yang mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Khalifah waktu itu diam, nggak mau menjawab. Kenapa? Bagi akidahnya Khalifah, Ahlussunnah itu kafir. Maka Khalifah nggak mau jawab. Apa kata ulama Ahlussunnah ini? Wahai Amirul Mukminin, engkau ini bermuamalah sama saya tidak seperti adabnya Allah kepada kaum muslimin. Allah memberikan mengajarkan adab. Apa adabnya itu? Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi asra minha. Bukankah Allah sudah mengatakan kalau kalian itu ada orang ucapkan salam kepada kalian, jawab. Saya mengucapkan salam kepada Anda wahai Khalifah, kenapa Anda enggak menjawab gitu? Maka Khalifah mengatakan waalaikumsalam. Yang pertama kali mengucapkan salam malah Ahlussunnah wal Jamaah kepada Ahlul Bidah. Kenapa lemah kondisinya itu? Setelah itu kata Khalifah, sudah, sekarang kamu debat sama nih penasihat saya, namanya Ahmad bin Abi Duat. Akhirnya Abdurrahman Al-Adrumi mengatakan, wahai Khalifah, ini nggak adil gitu. Saya dalam kondisi terrantai, dia duduk manis di atas kursinya itu. Tolong lepaskan rantai saya dulu. Akhirnya udah pegawai Al-Guju, tolong lepaskan rantainya. Akhirnya dilepaskan rantainya. Setelah itu Abdurrahman Al-Adrumi mengatakan, wahai Khalifah, saya selama di penjara sudah berbulan-bulan saya nggak mendapatkan air untuk berwudu, sehingga saya sholatnya tayamum. Saya tidak mau debat sampai saya dapat air untuk sholat. Biarkan saya ngambil air wudu, kemudian saya sholat. Akhirnya datangkan air, berwudu, setelah itu sholat. Setelah selesai, ayo setelah itu kita mulai diskusi. Ahmad bin Abi Duat, ayo kamu mulai pertama. Akhirnya ulama Ahlussunnah mengatakan, wahai Khalifah, saya yang akan mulai diskusi, bukan dia. Akhirnya silakan. Mulailah diskusi, Masya Allah luar biasa, panjang diskusinya kalau kita sebutkan panjang. Jadi intinya gini, fahami ini kaidah ini, karena banyak teman-teman kita yang ngakunya Ahlussunnah, Salafi sejati, sedangkan Salafi yang lain itu abal-abal, pramuka dan yang lainnya itu, mereka menerapkan tahdziran dan hajar dalam kondisi Ahlussunnah itu lemah. Sehingga apa? Tidak mau mengucapkan salam, tidak mau menjawab salam, tidak mau kumpul bareng, duduk bareng, bahkan ketemu di jalan minggir dia itu. Itu kan menghajar namanya, memboikot kan kalau seperti ini. Memboikot dalam kondisi Anda itu lemah gitu. Sekarang misalkan saya contohkan, misalkan ya, kita Ahlussunnah itu jumlahnya berapa di Indonesia itu? Kita mau mentahdir seorang kiai, seorang ya habib, misalkan seorang tokoh besar, ayo kita tahdir dia itu. Dia ahlul bidah. Jamaah dia ribuan, jutaan mungkin jamaah dia itu. Sedangkan Anda di masjid jumlahnya cuma berapa? Ratusan orang aja nggak ada gitu loh. Bukan Anda yang mentahdir, bukan Anda yang menghajar, Anda yang akan dibakar masjid Anda kan gitu. Ya paham ya? Dan itu kejadian di mana-mana. Kenapa seperti ini? Karena kita itu nggak pecus dalam menjalankan kaidah tahdzir dan hajar, itu nggak bisa kita itu. Maka itu fahami bahwa kondisi di mana kita kuat, Ahlussunnah kuat, kondisi ulama-ulama Saudi nggak bisa diterapkan di Indonesia. Ulama-ulama Saudi tegas di mereka itu. Kenapa? Karena di Saudi itu, fahami ini, di Saudi itu ulama itu kayak artis. Sampai orang-orang di jalan, sopir-sopir saja tahu nama Syekh bin Baz, nama Syekh Fauzan itu tahu mereka itu. Beda dengan di zaman di kita itu, kita ulama ngomong saja nggak didengar kita ini. Sehingga apa? Kondisinya berbeda gitu loh. Maka itu apa? Penerapan hajar, penerapan tahdzir itu zaman sekarang itu nggak bermanfaat. Terus yang bermanfaat itu apa? Kita itu merangkul. Kita itu merangkul, bukan waktunya kita untuk menghabisi orang-orang ahlul bidah di mana mereka jamaahnya lebih banyak daripada kita itu. Bukan kita yang menghabisi mereka, kita yang akan dibakar sama mereka itu. Kita akan dikucilkan sama mereka itu. Dan itu terjadi di mana-mana. Sehingga fahami di sini, ketika kita itu lemah, kaidah-kaidah seperti ini nggak berlaku. Kita mungkin malah kita yang mengucapkan salam pertama, kita malah duduk, kita silaturahim datang ke rumahnya, kita deketi dia. Itu terkadang cara yang terbaik daripada apa? Setiap hari gontok-gontokan sama tokoh-tokoh, sama ulama-ulama, sama kiai yang dia itu punya jamaah lebih banyak daripada kita. Dan itu saya terapkan. Saya bukan berarti omong kosong seperti ini, enggak. Saya terapkan di kampung saya, di Salatiga itu, dan hasilnya luar biasa. Ketika saya salafi sendirian di kampung, waktu itu sendirian, saya berhadapan sama kiai-kiai yang dia itu ya kiai di situ, itu kiai kampung itu. Bagaimana caranya itu? Caranya saya datang silaturahim, saya deketi dia, kasih hadiah, kasih oleh-oleh. Alhamdulillah gitu. Sampai sekarang dakwah masih berjalan di sana itu. Walaupun apa rintangan ada, tapi alhamdulillah kita masih bisa berdakwah gitu. Daripada apa kita itu terus gontok-gontokan terus itu.
Yang ada kalau kita nggak diusir, ya kita nanti akan dibakar gitu, masjid kita dan pondok kita gitu. Maka ini perlu fahami kaidah-kaidah seperti ini. Kenapa? Karena nggak bisa kita itu memahami potongan ucapan ulama misalkan itu. Daripada saya duduk sama ahlul bidah, mending saya duduk sama kera dan babi. Ada ulama ngatakan seperti itu. Tapi itu waktunya kapan gitu? Ketika ahlu sunnah wal jamaah itu kuat. Nah, jadi seperti maka itu fahami ini. Maka semakin nanti kita banyak membaca kitab-kitab para ulama itu, kita semakin mendapatkan rincian. Kaidah itu banyak sekali rincian, kondisinya beda-beda. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita lanjut di tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.